yang berjenis jumbo. Jadi kumpulkan dulu bibit-bibit yang memiliki ukuran ruas yang pendek seperti ini ya, bekas pelepahnya jaraknya tidak jauh, kemudian bonggolnya ini dia sudah betul-betul batangnya memiliki ukuran yang super jumbo. Ini akan dapat menghasilkan umbi yang lebat. Langsung saja kita potong seperti ini menggunakan gergaji ya. Diingat ini sangat penting sekali, sepertinya remeh, kayaknya nggak masuk akal, tapi silahkan dicoba sendiri. Nah, pertumbuhannya akar itu nanti dia akan munculnya itu kalau menggunakan gergaji, dia akan banyak muncul itu sekeliling di bawahnya ini. Jadi dia nanti akan rapat sekali. Kalau menanam pohon singkong, yang dilakukan itu seperti orang pada umumnya, ya hasilnya gitu-gitu aja. Kadang juga kalau saya itu lagi datang, rasa bad moodnya juga main setek tancap aja, tapi paling juga maksimal itu umbinya hanya 3 kilo. Nah, lalu bagaimana cara memaksimalkan menanam singkong supaya hasilnya itu benar-benar melimpah sesuai dengan riset yang saya lakukan? Simak tutorialnya hingga selesai supaya nanti dapat memaksimalkan buat pemirsa yang memang ingin menambah wawasannya, mengetahui bagaimana cara memaksimalkan menanam singkong agar memiliki umbi yang lebih banyak juga besar tentunya. Langkah awal yang harus kita perhatikan adalah lahan tanam. Karena sebagus apapun bibit, kalau lahannya itu tidak memadai, maka tidak dapat menciptakan umbi yang lebat. Lihat, jadi jenis tekstur tanah yang digunakan itu harus memiliki tingkat kegemburan yang memadai. Jadi jikalau tanahnya itu mengeras, perlu diberikan pupuk-pupuk kandang atau mungkin bekas bakaran-bakaran limbah rumah tangga. Setelah itu yang harus dilakukan adalah cara memilih bibit yang benar. Tanpa dapat memilih bibit yang benar, maka menanam singkong itu bisa mengakibatkan kekecewaan karena nanti umbinya hanya akan sedikit. Cara memilih bibit ini juga sangat mendominasi urutannya itu kedua, kepentingannya ya, setelah lahan tanam. Nah, carilah bibit yang seperti ini, dia memiliki ukuran yang rapat. Lalu kemudian teknik memotongnya pun harus betul ya. Dan kemudian karena singkong ini memiliki umbi yang lebat atau tidaknya itu bergantung daripada akarnya. Jumlah akarnya itu semakin lebat, maka umbinya pun akan semakin lebat. Nah, jika kita menggunakan bibit singkong yang berukuran kecil seperti ini, otomatis lahan untuk tumbuhnya akar itu kan sangat terbatas. Maka dari itu kita membutuhkan bibit yang jumbo. Lihat ya, umumnya orang menanam singkong itu kan menggunakan bibitnya seperti ini ya. Nanti hasilnya kan biasa-biasa aja. Kok bisa bang? Iya, sangat bisa sekali. Karena ukurannya ini masih kurang memadai. Maka kita harus menggunakan yang berjenis jumbo. Jadi kumpulkan dulu bibit-bibit yang memiliki ukuran ruas yang pendek seperti ini ya, bekas pelepahnya jaraknya tidak jauh, kemudian bonggolnya ini dia sudah betul-betul batangnya memiliki ukuran yang super jumbo. Ini akan dapat menghasilkan umbi yang lebat. Nah, lalu kalau nanti ini biasanya kan kalau lahannya masih luas, baru silahkan mau menggunakan yang seperti ini. Jikalau memang memungkinkan, kita harus memanfaatkan bibit unggulnya terlebih dahulu. Maka yang harus kita lakukan apa? Perhatikan, jika kita menggunakan golok atau menggunakan arit ya, kita memotongnya seperti ini. Boleh dipraktekkan. Jadi kalau memang nanti lepas prediksi saya atau yang saya ungkapkan ini, silahkan kalian komplain saya di dalam kolom komentar ya. Menanam singkong, kita potongnya itu dengan menggunakan golok atau benda tajam seperti arit, pisau besar dan yang lainnya. Jika dibanding dengan gergaji, itu hasilnya akan lebih banyak yang dihasilkan cara memotongnya dengan menggunakan gergaji. Karena ini sudah hasil uji klinis saya, riset saya berulang kali. Nah, lalu kita dapat menggunakan gergaji seperti ini. Jadi ini bekas pelepah ya. Jadi jangan sampai kita merusak dari bekas pelepah yang ada ini. Maka kita harus di bawahnya atau di atasnya dari bekas pelepah ini. Langsung saja kita potong seperti ini menggunakan gergaji ya. Diingat ini sangat penting sekali, sepertinya remeh, kayaknya nggak masuk akal, tapi silahkan dicoba sendiri. Nah, pertumbuhannya akar itu nanti dia akan munculnya itu kalau menggunakan gergaji, dia akan banyak muncul itu sekeliling di bawahnya ini. Jadi dia nanti akan rapat sekali. Jadi kalau dari yang sudah saya sebutkan tadi,
tidak dapat menghasilkan akar yang rapat, silahkan juga omelin saya di sini di kolom komentar ya. Karena ini saya sudah tidak sanksi. Jadi untuk cabang-cabangnya, jikalau memang cabangnya banyak seperti ini ya, kita dapat menggunakan gergaji atau kita dapat menggunakan golok juga yang lain, bebas kalau ini ya. Pada intinya adalah di bagian bonggolnya ini kita harus menggunakan gergaji. Percaya atau tidak silahkan dicoba sendiri ya. Lalu berapa panjang bibit singkong yang kita tanam yang ideal itu? Nah, ini juga harus diperhatikan. Jika orang menggunakan media sentimeter sebagai ukurannya, maka yang sebenarnya adalah yang perlu dikaji pemanfaatan dari bekas pelepah ini, karena munculnya akar ataupun seluruh tunas itu berawal dari sekitar areal bekas pelepah ini. Jadi masalah panjang yang ideal tidak ditentukan dari sentimeter, karena menanam singkong ini kalau terlalu dalam, umbinya pun akan kerdil-kerdil, saya pastikan itu. Jadi menanam singkong itu agak dangkal saja, tapi ingat, dangkal itu umbinya akan rapat sekali, tapi juga rentan sekali ketika menghadapi musim di angin ya, penghujan, karena daunnya nanti akan lebat, otomatis kalau miring dia bisa roboh. Maka dari itu kita perlu 1, 2, 3, 4 dari 3 hingga 4 dari bekas pelepah ini yang kita tancapkan. Maka untuk bagian atasnya ini kita harus seimbangkan, karena yang kita pendam adalah 4 pelepah, maka yang harus kita munculkan juga 4 pelepah atau 5 pelepah. Nah, ini langsung saja saya potong di bagian atasnya ya, karena ini sudah tampak bahwa dia akan pecah tunas ya. Ini sudah saya pastikan umbinya nanti akan lebat. Nah, teknik seperti ini yang disebut dengan cara menanam singkong dengan teknik babon, atau menanam singkong dengan cara indukannya gitu. Jadi kita cari biangnya mana yang paling betul-betul memiliki prospek, itulah yang harus kita tanam. Jadi sekarang sudah memahami betul ya. Jadi balance masalah ini tadi saya ulas, perjelas sekali lagi, mungkin kalian kurang jelas. Yang paling terpenting adalah ideal. Jika kita menanam di bawahnya ini 3 yang kita masukkan di dalam tanah, maka yang kita munculkan di atas itu 3 juga dari bekas pelepah. Jadi 50% kita pendam, 50% kita munculkan. Karena ukuran pada bonggol batang bawah ini menentukan dari banyak atau sedikit umbinya, maka yang harus kita lakukan adalah fokus pembesaran. Lihat, kita dapat melakukan satu pengikatan seperti ini dengan menggunakan kawat. Ini saya menggunakan kawat benrat. Mau tidak mau untuk di bagian atasnya, lihat, dia cenderung lebih kecil. Karena kenapa? Nutrisinya itu terhalang oleh kawat ini, sehingga pertumbuhan singkong itu dia akan besar pada pangkalnya seperti ini, sehingga nanti dapat memunculkan akar yang lebih luas. Karena medannya ini dia lebih luas, sehingga nanti akarnya pun akan lebih lebat dan umbinya nanti pun akan lebih banyak tentunya. Kita dapat menggunakan kawat seperti ini ya. Atau jikalau tidak, kita dapat melukainya dengan sistem teknik pelukaan untuk mengendalikan dari hasil fotosintesis. Jadi supaya nanti ketika pohon singkong ini dia sedang memasak makanannya, supaya tidak semuanya itu larut ke atas. Jadi di bagian-bagian sini kita harus lakukan penyayatan. Jadi di bagian 50% ini harus kita lakukan penyayatan. Nah, tepatnya proses pelukaan itu kalau bisa ini di bawah dari tengah-tengah ini ya, garis tengah ini, karena 50% kita pendam dan 50% kita munculkan. Alasannya kenapa? Karena nanti supaya tidak terjadi faktor dari dehidrasi, karena dari penurunan kadar air gitu ya kalau di atas. Tapi kalau di bawah, karena bekas pelukaan ini nanti menyentuh dengan tanah, sehingga tidak dapat menimbulkan sesuatu yang negatif dari batang singkong yang kita tanam. Nah pemirsa, inilah teknik menanam babon singkong atau teknik menanam indukan singkong. Jadi kita mencari bibit yang berkualitas itu dari indukannya. Jadi di mana yang memiliki ukuran besar, memiliki dari bekas pelepah yang rapat, seperti itu ya. Nah, demikian saya rasa ini sangat penting sekali untuk diketahui, untuk menambah wawasan ya. Jikalau mungkin sanksi silahkan dipraktekkan, jikalau mungkin ada kekurangan-kekurangan boleh ya masukkan kritikan-kritikannya. Baik, kita jumpa pada tutorial bermanfaat selanjutnya. Terima kasih.